Sahabat iman yang terkasih, sahabat, salam jumpa untuk kita semua. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, pada iman kali ini saya mengajak kita untuk mendengarkan perintah Tuhan, yaitu untuk mencari kerajaan Allah. Kata-kata Yesus, carilah kerajaan Allah lebih dahulu, maka semuanya yang lain akan diberikan kepadamu. Merangkum dengan aman baik jalan yang harus kita tempuh untuk menghayati hidup kita. Hati kita mesti terarah pada kerajaan Allah. Kerajaan itu bukanlah wilayah jauh yang kita harap akan kita capai, bukan pula hidup sesudah kematian atau keadaan yang ideal. Kerajaan Allah pertama-tama adalah kehadiran Roh Allah yang aktif di dalam diri kita, menawarkan kemerdekaan yang sungguh-sungguh kita dapatkan. Oleh karena itu, pertanyaan utama menjadi bagaimana kita dapat pertama-tama mengarahkan hati kepada kerajaan kalau hati kita khawatir akan banyak hal. Dalam kadar tertentu dituntut perubahan hati yang mendasar, perubahan yang memungkinkan kita untuk mengalami kenyataan hidup kita dari sudut pandang Allah. Dalam arti tertentu, nasihat Yesus untuk mengarahkan hati kita kepada kerajaan Allah tampaknya merupakan paradoks. Kita dapat mengartikannya begini: kalau kamu mau khawatir, khawatirlah akan sesuatu yang sepadan dengan kekhawatiranmu itu. Khawatirlah akan hal-hal yang lebih luas daripada hanya keluargamu, kawan-kawanmu, atau mengenai pertemuan besok pagi. Khawatirlah akan hal-hal yang Allah dari Allah, yaitu kebenaran, hidup, dan cahaya. Namun kalau kita mulai mengarahkan hati kita pada hal-hal tersebut, budi kita akan berhenti berputar-putar karena kita masuk ke dalam kesatuan dengan Dia yang hadir dalam bagi kita kini dan di sini. Ia berada di situ untuk memberikan kepada kita apa yang paling kita perlukan. Dengan demikian, kekhawatiran berubah menjadi doa, dan rasa ketidakberdayaan kita dibuah menjadi kesadaran bahwa kita dikuatkan oleh Roh Allah. Benar, kita tidak bisa memperpanjang hidup kita dengan khawatir, namun kita bisa melangkah jauh melebihi batas rentang hidup kita yang pendek dan mengalami hidup abadi sebagai anak-anak Allah yang terkasih. Apakah ini menghentikan kekhawatiran kita? Mungkin tidak. Selama kita hidup di dunia kita yang penuh dengan ketegangan dan tekanan, budi kita tidak akan pernah bebas dari kekhawatiran. Namun kalau kita terus-menerus dengan hati dan budi kita kembali kepada kasih Allah yang merangkul kita, kita akan mampu tersenyum pada diri kita yang selalu khawatir dan menjaga agar mata dan telinga kita terbuka bagi pemandangan dan suara kerajaan. Bagaimana kita secara konkret mengusahakan agar hati kita tertuju pada kerajaan Allah? Saudara-saudariku, sahabat iman yang terkasih, kalau saya terlentang di tempat tidur, tidak bisa tidur karena banyaknya kekhawatiran saya, kalau saya mengerjakan tugas-tugas saya dengan hati khawatir akan segala hal yang dapat menjadi salah, kalau saya tidak mampu menenangkan hati saya yang gundah karena kematian seorang kawan, apa yang harus saya lakukan? Mengarahkan hati kepada kerajaan? Baik, tetapi bagaimana caranya? Ada begitu banyak jawaban atas pertanyaan ini. Sebanyak orang dengan gaya hidup, kepribadian, dan lingkungan hidup yang berbeda-beda. Tidak ada jawaban tertentu yang cocok dengan keperluan setiap orang. Namun
ada beberapa jawaban yang memberi arah yang dapat membantu. Salah satu jawaban sederhana adalah bergerak dari budi ke hati, dengan pelan-pelan mengucapkan doa dengan penuh perhatian. Ini kedengarannya seperti menawarkan tongkat kepada orang yang minta kepada kita untuk menyembuhkan kakinya yang patah. Kita diajak untuk mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Dan seterusnya. Dari kata-kata ini menjadi pertanyaan bahwa mengapa pengulangan sebuah doa yang sudah dikenal, baik yang dilakukan dengan penuh kesadaran, begitu membantu dalam mengarahkan hati pada kerajaan Allah. Pengulangan itu membantu karena kata-kata doa seperti itu mempunyai daya kekuatan. Untuk mengubah kekhawatiran batin kita menjadi damai batin. Dalam waktu lama saya dan Anda mengucapkan doa-doa ini. Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Saya mengucapkan kata-kata doa ini pada waktu pagi setelah setengah jam, sambil duduk tenang di kursi. Saya berusaha untuk memusatkan perhatian pada kata-kata yang saya ucapkan. Saya mengucapkan doa itu dalam banyak kesempatan sepanjang hari, ketika saya pergi ke sana kemari dan bahkan dalam kegiatan rutin sehari-hari. Saya menginginkan banyak hal. Saya melihat jalan-jalan yang padat dan pusat-pusat belanja yang buruk. Kalau kebetulan ada aliran air yang dapat saya susuri, biasanya air itu kotor. Namun ketika saya mengucapkan Tuhan adalah gembalaku, dan saya membiarkan kasih Allah yang menggembalakan itu semakin merasa masuk ke dalam hati saya menjadi semakin sadar bahwa jalan-jalan yang padat, pusat belanja yang buruk, saluran-saluran air yang kotor tidak menceritakan kisah yang sesungguhnya mengenai siapa diriku, siapa Anda. Saya bukanlah milik kekuasaan dan kekuatan yang memerintah dunia, melainkan milik gembala baik yang mengenal domba-dombanya dan dikenal oleh domba-dombanya. Dalam kehadiran Tuhan dan gembala itu, sesungguhnya saya tidak kekurangan apapun. Ia akan memberikan istirahat yang didambakan oleh jiwa saya dan akan menarik saya keluar dari lubang gelap akibat beban yang menekan hidup saya. Saudara-saudariku, sahabat Celoteh Iman yang terkasih, baiklah kita sadar bahwa sudah ada jutaan orang yang berdoa dengan kata-kata yang sama ini selama berabad-abad dan merasa nyaman serta menemukan penghiburan di dalamnya. Kalau saya berdoa dengan kata-kata ini, saya tidak sendirian. Saya dikelilingi oleh orang yang tidak terbilang jumlahnya, yang dekat maupun jauh, yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, baik yang baru saja maupun yang sudah lama. Dan saya tahu bahwa sesudah saya meninggalkan dunia ini, kata-kata ini akan terus diucapkan sampai sebagai doa sampai akhir zaman. Semakin dalam kata-kata ini merasuk ke dalam pusat diri saya, semakin saya menjadi bagian dari umat Allah, dan semakin pula saya tahu dengan lebih baik apa artinya berada di dunia tanpa menjadi dari dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.